Kamu ini ya. Aduh saya stres Pak, saya bisa. Bisa-bisanya. Aku tuh bolehlah kita berharap untuk bisa menjadi apa yang kita cita-citakan gitu, tapi jangan sampai kita terlena sama ekspektasinya. Misalnya Aku sendiri nih, cita-cita dan realita. Cita-cita yang disesuaikan dengan realita. Oh iya, boleh. Yang disesuaikan dengan realita. Hai guys, selamat datang di channel Arista Project. Nah, kali ini kita punya program baru nih, namanya Release Feeling. Nah, sebelum kita kenalan sama programnya, kita kenalan dulu sama yang ada di sini. Nih, kenalan dulu, siapa nih namanya? Nama saya Gary. Halo, yang nama di aku. kiri. Halo, nama aku Mary. Dan aku Risma. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi programnya tuh namanya Release Feeling. Release Feeling ini itu akan membawakan ngobrol-ngobrol tentang tema-temanya, tentang ini sih, ngobrol-ngobrol santai tentang banyak banget ngobrol-ngobrolnya. Ngobrol-ngobrol santai tentang apa aja yang lagi digalauin sama kaula muda. Apa itu yang digalauin sama kaula muda biasanya? Apa ya? Apa lo? Apa nih Mbak Mary? Kali ini kita mau bahas apa nih? Di episode pertama kali ini kita akan bahas tentang cita-cita dan realita. Aduh, obrolan berat nih. Berat banget sih ya nggak Berat sih? banget. Berat Berapa banget. kilo? Berapa kilo? Oke, lanjut. Kita kan pasti punya cita-cita nih di masa kecil. Kalau boleh tahu nih cita-cita kalian apa dari dulu deh. Kok aku dulu sih mesti mentang-mentang laki sendiri Oh, gitu? iya. Nggak tugas. Kamu sebelah kanan. Iya, oke. Dulu cita-citanya waktu kecil itu jadi paleontologi sih. Jadi Apa tuh? paleontologi itu apa ya? Pernah dengar nggak sih? Enggak sih. Paleontologi itu ilmuwan di zaman purba gitu. Jadi kayak dinosaurus ke tanaman balik purba. ke zaman Iya, jadi karena dulu kecil itu suka dinosaurus ya, makanya pengen jadi paleontologi gitu. Ya memang kalau di Indonesia sih susah ya. Mungkin ada beberapa ilmuannya tapi ya ternyata realitanya itu nggak banyak gitu dari Indonesia Di gitu. Indonesia kurang lah. Iya benar, kurang banget. itu. Kurang banget. Itu sama nggak sih sama antropologi, beda ya? Beda, kalau antropologi itu lebih ke budaya manusia. Kalau paleontologi ya memang lebih ke makhluk hidup kecuali manusia gitu, yang bukan homo sapien. Kalau yang antropologi itu lebih kayak kebudayaan gitu. Kalau paleontologi ini lebih ke biologinya kehidupan lama itu kayak gimana sih gitu. Oke. Kalau Mbak Mary sendiri? Cita-cita masa kecil kayaknya umum ya, pengen jadi dokter. Wah. Waduh, ini sih karena dulu kayak ngeliat dokter anak itu keren banget gitu loh. Bisa ngurusin, bisa ketemu sama anak-anak kecil. Terus tapi itu ternyata sama realitanya nggak make sense sih. Ya jauh banget lah. Mungkin karena usahanya buat mencapai cita-cita itu juga kurang, jadi akhirnya merelakan untuk tidak menjadi dokter. Oh gitu. Karena di Indonesia ini dokter itu kayak saingannya Banyak. banget. Banget sekolahnya Benar sih. lama banget ya sih. Sekolahnya lama. lama. Juga agak lumayan ya. Balik Iya, modalnya lama sih. Balik modalnya lama. Lama banget. Nah tapi pengen jadi dokternya itu dokter yang kayak tanpa pamrih gitu, kayak kamu nolongin orang tapi nggak usah apa ya, Nggak usah dibayar. ya kayak gitu, terus kayak ngabdi gitu loh. Wow. Cita-citanya mulia tapi Makanya jalannya Tadi bilangnya balik modal. Sorry. Nah kalau Risma sendiri apa sih cita-citanya? Apa ya cita-cita aku ya? Cita-cita aku tuh punya production house dulu. Production house. Karena aku, Kayak apa? karena aku tuh dari dulu suka teater kan. Oh, Jadi aku oke. itu suka buat kayak, tapi nggak suka di depan sebenarnya. Oke, lebih Suka senang di buat- belakang ya? Iya. Oh, oke. Suka buat kita. Tim kreatifnya ya? Gitu, iya. Oke. Siapa ya? Kayak gitu sih. Cuma apa ya? Itu kan semua orang juga bisa sebenarnya. Iya.
Tapi sama kayak Mbak Mary, usaha aku juga nggak ada sih, magerku 99% gitu loh. Mager is my passion. Nah, ini sekarang di depan gimana? Oh, iya. Pendapatnya gimana sekarang di depan kayak gini? Pendapat apa nih? Kok aku berasa jadi di interview HRD ya guys? Enggak, ini kan tadi kan Mbak Risma bilang yang sukanya itu di belakang. Sukanya di belakang. Kan sekarang di depan ini Iya. gimana? Di depan. Perasaannya gitu. Ya, perasaannya gimana? Ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau? Mau nggak mau apa? Mau nggak mau menghadapi ini. Oke, siap. Gitu aja sih, tapi seru sih soalnya tuh kayak ketemu orang baru, nanti buat ide-ide baru gitu. Cuma sekarang kan industri kreatif sekarang udah mulai baik ya, meskipun tetap aja kayak Udah banyak malah industri kreatif. iya sih. Cuma dulu orang-orang tua kita pasti nganggap itu tuh kayak apa sih gitu nggak sih? Untuk menjelaskan kamu kerja apa Iya, itu bener-bener banget. nggak bakal bisa nggak bakal bisa relate gitu. Iya. Bener sekali. Kayak kamu ditanyain, kamu mau jadi apa? Musisi. Nanti uangnya galak gitu kan. Iya. Nanti kedepannya mau kayak gimana? Gila gitu pasti. Hmm. Ngomong apa? Terus aku banget. Nah, itu kan tadi cita-cita kita nih. Mm-mm. Yang di kehidupan kita sekarang kayak gimana ya? Guys, Maksudnya kesibukannya. Ya. Apa Kesib- kamu tetap meneliti dinosaurus? Ya, jadi kalau kuliahnya sih kuliah biologi. Udah mepet-mepet lah, sudah Iya. mepet-mepet. Ya benar, sebenarnya suka biologi, suka paleontologi, suka biologi, dan ya alhamdulillah waktu kuliah juga mumpuni gitu. Maksudnya bisa ngikutin gitu ya, meskipun nggak jenius amat, cuma average person gitu. Ada ininya lah ya. Tetapi ketika kalau biologi kan kebanyakan suka meneliti gitu kan, penelitian, turun ke lapangan, ada yang di lab. Nah, kalau aku pribadi lebih suka turun ke lapangan gitu. Jadi suka langsung melihat makhluk hidup yang wujudnya itu kelihatan secara langsung gitu kan. Nyata ya, Pak? Wujudnya nyata. Karena selama ini biasanya kalau ketika masih kecil itu lihatnya di TV, kalau lihat langsung kan lebih seru gitu. Wah, ini ternyata yang kau pelajari itu kayak gini ya, wah menakjubkan gitu kan. Wah, menakjubkan. Ya memang kalau penelitian di biologi itu susah-susah gampang gitu. Ada kalanya itu susah banget, ada kalanya itu gampang banget gitu kan. Jadi ya di situ aku kayak kurang bisa menemukan struknya gitu. Tapi sebenarnya ya lebih suka, maksudnya ketika penelitian di lapangannya suka, tapi ketika menulis penelitiannya itu yang mungkin kayak PR banget, butuh effort, PR banget gitu. Itu kurang ada gregetnya Gak gitu. bisa buat laporan kan, kamu suka edit video tuh, nggak bisa ya buat laporan dan gitu. Nggak bisa, itu harus ada ini ilmiah, ada langkah ilmiahnya. Jadi penelitian itu harus menggunakan langkah ilmiah gitu. Nah sekarang kerjaannya banting setir banget ya, sekarang jadi graphic designer bagian editing gitu. Jadi sama juga sambil nyambi foto-foto sama videografi sih. Jadi ya itu passion juga sih, itu seneng banget. Maksudnya ketika prosesnya mengolah editnya sama take-nya itu seneng banget gitu rasanya. Jadi ya bisa aja nanti suatu saat stay di sini gitu. Ya mungkin harus Stay di graphic design. iya, stay di graphic desainnya. Dan ya memang harus kadang-kadang kita harus sadar juga sama realita gitu. Cita-cita itu kalau nggak diikuti sama ambisi itu nggak akan bisa tercapai gitu. Dan buktinya di aku sendiri kurang ada ambisi untuk mencapai paleontologi itu gitu. Jadi akhirnya ya udah nggak apa-apa, banding setir aja, asalkan itu juga sesuai sama passionmu gitu. Jadi emang harus ada effortnya gitu. Iya, harus ada effortnya yang bikin keringat gitu. Tapi kamu masih pengen nggak neliti dinosaurus lagi, Gir? Untuk sekarang mungkin cuma minat aja sih, jadi tetap suka gitu. Nggak langsung dibuang ke tempat sampah, nggak, tetap suka sih. Kenapa kamu nggak jadi ini? Apa editornya itu loh, apa? Itu kayak, iya. Geo. Kan bisa. itu juga butuh ambisi ya, itu juga butuh ambisi. Kalau memang di passionnya ini yang sekarang sudah bisa dikembangkan lagi, ya nanti insya Allah suatu saat bisa
berkembang lah, jadi ya bisa bekerja dengan yang multinasional gitu. Iya. Nagio contohnya Amin. gitu, itu amin gitu kan ya, Yang kayak buat gitu. video kalau lihat ini Ya bisa direkrut. Oke, siap. Semoga. semoga Amin. Amin, nggak ada amin, yang amin. tahu. Amin, Ntar ya, nggak ada yang 5 tahu. tahun lagi lihat video ini, wah ternyata beneran ya. Iya. Oke. Bu. Nah, itu kan tadi Gary ya, tentang jadi patologi apa sih? Paleontologi. 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 Mm-mm. Nah, kalau Mbak Mary, gimana ada jadi dokter? Makasih. Jatuhnya. Astagfirullah. Jadi dokternya nggak jadi, Bun. Astagfirullah. Astagfirullah. Jadi dokternya nggak jadi karena ditolak beberapa. Ya begitulah. Akhirnya memutuskan untuk ambil jurusan yang lain. Apa tuh? Kuliahnya sih ambil jurusan biologi. Mm-mm. Ya ilmunya 11-12. Cuman kalau biologi emang nggak mempelajari manusia. Adalah sistem kayak sistem kekebalan tubuh dari manusia itu juga dibahas. Cuman Cuma otopsi ya? Iya. Nggak detail lah gitu. Otopsi Terus kelinci nggak sih? awalnya sih emang berat menjalankannya karena nggak dengan hati, jadi sempat kepikiran buat mau pindah jurusan. Dokter hewan. Enggak dong. Kok dokter hewan? Pengennya dokter, jadi dokter hewan gimana? Seenggaknya- Itu sesuatu yang beda. Saya tetap jadi dokter. Dokter anak kelinci. DRH kalau dokter hewan tuh DRH. Oh iya, sorry. Kalau dokter gigi DRG. Iya. Ini pengennya DR bukan DRH, DRG. Kan 11-12. Lanjut Mbak, lanjut Mbak. Nah, terus gimana tuh Mbak? Terus akhirnya tetap dijalani karena mikirnya udah banyak yang dikeluarkan dan udah banyak temennya, jadi kayak ya udahlah dijalani aja 4 tahun enggak gue lulus 5 tahun. Nggak apa-apa, yang penting Nggak lulus. apa-apa, semua itu ada timingnya. Benar-benar. Itu. Menyelesaikan apa yang dimulai itu sungguh-sungguh berat, Benar. sangat berat. Sangat berat. Berat sekali. Kan pasti tengah-tengahnya jenuh. Iya. Tapi untungnya circle-nya emang baik-baik sih. Ada yang support, terus keluarga juga support. Ada yang support. Ada yang support. Iya, ada support kan dari keluarga. Teman-temannya. Buat pemirsa jangan GR ya. Ada mungkin biasa jadi ada yang punya loh. Enggak. belum. Tuh. Nggak mau. Gitu deh. Nggak diakuin pacarnya. Enggak, bohong. Ada. Terus sekarang kerjanya malah jadi admin. Beda jauh kan? 3 hal yang berbeda. Iya. Multi-talent. Multi teler. Talent. Teler bang. Talent. Talentan. Talentan. Talent. Ya. Ya, tapi dari dulu emang suka kayak yang berbau-bau administrasi suka. Jadi hitung-hitungan juga suka. Baunya apa tuh administrasi, Mbak? Berbau-bau administrasi. Loh, ini sorry ya Mbak, interupsi ya. Jadi Mbak Mary ini menemukan kesukaan di administrasi sama finansial itu kapan? Ketika terima di kerja atau gimana? Atau dari awal-awal sebelum kuliah malah? Kayaknya dari awal-awal sebelum kuliah sih. Dulu suka banget sama matematika, tapi Wow. nggak pengen jadi guru matematika. Tapi dulu juga nggak kepikiran kok kenapa nggak coba akuntansi atau manajemen kayak gitu sih. Ya udahlah, emang jalannya begini ya. Jadi harus dilalui. Aku ngiranya kalau masuk biologi itu nggak suka matematika loh. Soalnya aku nggak suka matematika. Oh, Matematika. tapi matematikanya yang enggak, tapi kalkulus aku nggak suka. Nah, gimana Bukan ya? nggak suka sih, kayak berat banget. Berat banget itu, mohon maaf. Mohon maaf saya nggak ngerti kalkulus itu apa. Nggak relate aku. Adalah. Ya gitu-gitu. Jadi cita-cita dan realita aku emang jauh berbeda. Beda banget Beda ya. banget. Sempat nyesel nggak bercita-cita? Ah, Menyesal bercita-cita itu gimana? Enggak Coba. sih. Nggak bisa menyesal bercita-cita. menyesal juga buat apa? Mm-mm. Keren ya. Iya nggak sih? Iya benar. Kan
hidup itu terus jalan, jadi ya dijalanin aja. Hidup tuh terus jalan meskipun nggak sesuai sama cita-citanya. Oke, nggak sesuai realita juga nggak apa-apa sih. Yang terakhir ini Bu, bintang tamu kita Bu Risma. Mbak Risma, Dek Risma gimana nih? Aku kayak di interview HRD ya di sini. Aku nggak Di interview Foto kamera. aja. Di interview kamera. Ini kanan kiri langsung set gitu loh guys. Satu bagus. Satu bagus. Tetap aja satu bagus, tetap aja. Nggak jadi. Gimana? Gimana Mbak Risma? Kalau aku dari dulu emang sukanya itu kan di broadcasting sebenarnya. Cuma karena aku anak Lamongan. Ya. Bukan berarti Lamongan tuh deso ya. Tapi deso gitu loh. Gimana sih? Iya. Jadi orang tua aku masih nggak mendukung itu. Dulu sempat masuk kuliah di Airlangga Broadcasting. Namanya. Emang ada Mbak? Ada. Oh ada. Swasta. Oh. Sekolah Taman Apsari. Oh. Di Taman Apsari situ udah masuk tapi nggak boleh. Akhirnya masuk ilmu politik. Jaya. Sebelum tahu ilmu komunikasi, kamu pelajari itu. Aku udah tahu ilmu komunikasi, tapi aku kayak nggak. Kalau komunikasi kan luas ya. Iya sih. Tapi kalau broadcasting itu kan emang bener-bener tentang broadcast gitu. Ya. Dulu gitu, terus habis itu akhirnya masuk di ilmu politik kan. Nah, aku kan yang menganggap semua orang tuh besties aku. Oh, naif sekali ya Anda. Semua orang baik. Sampai disakitin dah. Enggak. Gitu ya mahasiswa politik ya. Wah, aku nggak bilang. Dia yang bilang. Loh, berarti memang bibit-bibitnya itu udah dari awal politikus itu sejak kuliah. Wah. Kita hidup tuh berpolitik, guys. Oh iya, hidup itu berpolitik. Kita Oke. tuh hidup berpolitik. Kekuasaan tuh penting. Kalau kekuasaan itu salah, ya bisa didiskon semua hukumannya. Tapi aku tuh masuk di politik cuma nggak suka untuk terjun langsung di politik praktisnya gitu loh, kayak jadi kader partai. Oh, iya, iya. lain, gitu. Tapi aku pas kuliah tuh ikut teater. Sempet ikut sinematografi. Ya, aku pernah ikut tapi cuma anak-anak doang. Aku pernah daftar kepanitiaan tapi nggak dikasih tahu keterima apa enggak. Terus akhirnya aku kebelanjur lah di teater itu lama sampai ketemu lah sama seseorang. Ya. Siapa tuh? Ya, yang bagi yang merasa bisa tulis di komen di bawah sini ya. Yang merasa siapa? Ya itu tadi yang disebut Oh iya. merasa. Yang baju kuning. Yang baju kuning, oke. Jangan sampai lolos. Sambil. Terus ketemu lah sama seseorang namanya siapa ya? Itu akhirnya buat diajarin untuk banyak perkaranya. Maksudnya kayak kan aku kadang tuh nggak pede ya perkara itu ya. Insecure ya. Banyak sekali sebenarnya. Cuma dia tuh mendorong aku sampai masuk jurang. Jurang teater. Bukan literally jurang teater. Jurang kehidupan. Jurang kehidupan. Dia dorong aku kan, ayo Risma bisa. Bisa apa? Bisa, terus akhirnya ditinggal. Enggak dong. Ya, yang merasa tersindir minta tolong tulis di komentar bawah sini ya. Yang merasa tersindir. Akhirnya kerjanya ya itu sih, kerjanya hampir sama. Nulis sama yang aku mau. Cuma pelan-pelan kita bertumbuh bareng. Iya sih gitu. Berkembang nggak? Berkembang nggak? Bertumbuh tanpa berkembang itu. Iya benar sih. Ya mungkin butuh proses untuk berkembang. Tapi seenggaknya kita udah bertumbuh kan. Pupuknya apa? Pupuknya NPK. MTK. Jujur aku pas gak pupuk aku kak. Ini dua orang ini biologi. Mereka sering sekali ngomongin biologi. Jokesnya biologi banget nih. Enggak sama. Jokes biologi itu apa? Namanya? Jokes yang berhubungan dengan biologi. Contoh. Ya itu tadi pupuk. Itu pengetahuan umum. Oh pengetahuan. Ya. Oke siap. Oke. Jadi itu guys, kalau aku gitu sih. Jadi menurut aku ya, apa namanya? Cita-cita itu kan macem-macem tuh. Kan pasti dengan bercita-cita tuh kadang kita berekspektasi, oh nanti aku akan kerja di Trans TV. Amin. Oh ya gitu deh, lupa. Terus pas kuliah aku, kayaknya aku di net aja deh. Tut, mana ya akhirnya? Ya. Terus sekarang aku kerja di sini.
di sini Tapi tuh. bukan berarti di sini tuh di mana? Di sini ada setan. Ya. Di sini tuh di Arista Project. Yes. Itu gitu apaan sih? Wow. Jadi apa ya, kalau menurutku tuh bolehlah kita berharap untuk bisa menjadi apa yang kita cita-citakan gitu, tapi jangan sampai kita terlena sama ekspektasinya. Misalnya kayak aku pengen banget jadi broadcaster gitu, terus aku berekspektasi setinggi-tinggi langit jadi asistennya Wisnu Tama mungkin. Tuh kecapean, oh iya itu nggak usah ditutup. Oh, nggak usah, terkenal ya. Dia tahu. Terkenal. Biar dia tahu. Iya, boleh. Pak Wisnu Tama bisa komen di sini ya? Pak Wisnu Tama ngapain nonton ini ya? Ya nggak apa-apa kan, mencari ini siapa tahu. kreator muda gitu kan. Pas jadi Pak Wisnu Tama, kamu ini ya. Aduh saya stres Pak, saya bisa. Bisa-bisanya. Belum mulai. Iya. Itu sih apa ya, ekspektasi. Bolehlah kita itu berharap aja, tapi jangan berekspektasi gitu. Soalnya nanti kalau berekspektasi nggak kesampaian, kamu bisa gila guys. Karena banyak tuh mental health, karena banyak orang gila. Nggak gitu. Kalau dari dia gitu, pelajarannya apa tuh Gar? Ya. Cita-cita atau realita? Milih mana? Lebih milih realitas sih. Jadi karena cita-cita itu perlu banget sama yang namanya ambisi. Kalau tanpa ambisi kamu tidak akan bisa mencapai cita-cita. Yang memang beberapa orang ada yang bisa mencapai cita-citanya. Ada yang belum juga, ada yang juga sudah menyerah. Dan mungkin di antara beberapa kita ada yang menyerah, ada yang belum gitu. Bagi yang belum menyerah juga ambisimu perlu ditingkatkan lagi ya, tapi jangan sampai dibutakan oleh ambisi. Tetap harus memperhatikan realita, memperhatikan orang-orang sekitar yang menyayangimu. Itu juga yang mensupport kamu supaya kamu mencapai cita-citamu gitu. Ya memang cita-cita itu perlu ambisi, tapi tidak perlu sampai dibutakan oleh ambisi gitu sih. Dan Dibutakan ambisi itu gimana tuh? ya jadi terlalu fokus pada cita-citamu aja, jadi nggak sampai nggak sampai lihat kanan kirinya gitu, siapa yang nge-support dia gitu. Jadi kayak kacamata kuda gitu, aku harus fokus cita-citaku gini, jadi dia cuma lihat di depan aja kayak gitu. Nah itu jangan sampai kayak gitu, memang ambisi itu sangat perlu gitu. Jadi kalau memang realitanya kadang juga nggak sesuai ya, ini kita bicara realita ya, nggak apa-apa idealis, sedikit idealis nggak apa-apa, tapi kita juga harus memperhatikan faktor realita gitu. Dan realitanya itu kita juga kadang ada yang privilege, ada yang enggak gitu kan, itu juga macam-macam gitu faktornya. Jadi ya intinya kalau memang punya cita-cita ya diusahakan, punyalah ambisi dan dengan memperhatikan orang tersayang di sekitar orang sekitar gitu. Jadi ya itu terserah juga tiap individu sih, maksudnya bisa nggak kayak gitu, mampu atau nggak kayak gitu sih. Kalau Mbak Mary, pembelajarannya apa nih? Nah, pembelajaran yang dari aku sendiri nih, cita-cita dan realita. Cita-cita yang disesuaikan dengan realita. Iya, boleh. Disesuaikan dengan realita. Benar sekali. Cita-cita apa emang berbeda dengan realitanya, tapi kan emang harus tetap dijalani karena nggak harus jadi dokter untuk bermanfaat bagi orang. Benar sekali. Dan untuk bisa menolong orang juga nggak harus jadi dokter, banyak profesi yang lain. Jadi meskipun cita-cita kita ini nggak sesuai dengan realitanya, tapi hidup tetap harus jalan. Benar sekali. Karena hidup kamu juga masih panjang. Meskipun kita juga nggak tahu ya umur itu sampai kapan. Benar sekali. Tapi diusahakan untuk bermanfaat bagi orang lain. Dari obrolan kita di sore hari ini, Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi pemirsa juga. Kalau tertarik bisa di like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian. Ya. Dadah.